Ya, lantas bagaimana respons pelaku usaha atas asumsi makro maupun peruntukan anggaran tahun depan? Kita berdialog malam ini dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Arsyad Rashid. Selamat malam, Pak Arsyad. Selamat malam, Mbak. Salam sehat. Salam sehat selalu. Pak Arsyad, tadi pasti sudah mendengar pidato Presiden soal asumsi makro. Nah, pertumbuhan ekonomi itu ditargetkan bahkan sampai 5,5%. Pandangan pelaku usaha itu optimis atau kurang realistis? Kalau saya ikut dengan Bapak Presiden, karena kita harus optimis. Itu yang paling utama. Karena bukan apa, kalau kita lihat kemarin kuartal 2 ya, year on year 7%. Ya. Jadi sebetulnya realistik untuk mengatakan bahwa bisa bertumbuh antara 5 sampai 5,5%. Namun memang balik lagi dependensi terhadap bagaimana kita yang dikatakan menjaga kesehatan. Ya. Bagaimana kita bisa memulihkan kesehatan ini menjadi ujung tombak. Makanya saya selalu mengatakan bahwa ada tiga segitiga, yaitu apa? Kesehatan, ekonomi, dan sosial yang selalu harus diingat dalam apapun yang kita lakukan pada saat ini. Memang utama kesehatan, tapi roda ekonomi harus terus jalan. Yang dimana utamanya di sini adalah bagaimana kita harus menerima realitas, yaitu kita menerima norma baru, realitas baru, bahwa kita akan hidup dengan yang namanya pandemi ini ataupun COVID ini. Gitu. Lantas menurut pelaku usaha, apakah setiap langkah dilakukan oleh pemerintah seperti kita ketahui perpanjangan PPKM gitu sudah tepat dilakukan, sudah disiplin dilaksanakan? Pasti semuanya tidak ada yang sempurna. Jadi kayak sebetulnya misalnya contohnya PPKM ya. Kita juga menyuarakan dari Kadin, dari dunia usaha bahwa sebisanya memang kalau memang itu adalah essential business, manufacturing, selalu kita katakan sebaiknya kalau sudah divaksinasi pekerja-pekerja ini dibuka saja asalkan prokesnya jalan karena roda ekonomi balik-balik lagi tidak bisa stop. Jadi kita harus sudah beradaptasi dengan keadaan saat ini COVID-19, yaitu ya kita akan hidup bersama COVID ini. Jadi dengan itu bagaimana prokes kita, kedisiplinan kita, dan ternyata hasilnya ya lebih banyak orang terkena COVID itu di luar pabrik. Malah banyak pabrik-pabrik yang ternyata tenaga kerjanya tidak terkena ataupun sangat kecil sekali gitu karena mereka disiplin waktu ada tempat pekerjaan. Malahan kalau di luar tidak bekerja mungkin ya kedisiplinannya berkurang. Jadi saya rasa ada hal-hal yang belum sempurna tapi ya itu ini kan belum pernah dilaksanakan di dunia ini. Ini satu hal yang sangat baru jadi harus kita ini kan. Tapi kita harus koreksi terus beri masukan. Beri masukan. Nah, saya ke soal anggaran, Pak Arsyad. Ini pemerintah kan tetapkan target penerimaan pajak itu 2.708 triliun lebih ya. Dan sumber pemasukannya itu 1.500 triliun lebih itu dari penerimaan pajak. Angka defisit juga diturunkan. Nah, bagaimana pelaku usaha melihat ini? Apakah memang benar bahwa prediksinya nanti dunia usaha bisa membaik di tahun depan? Pertama gini, kalau kita bicara anggaran ya, kalau bicara anggaran saya sih condong untuk reprioritisasi dari pengeluaran. Karena memang ya dari konteks kesehatan, bansos, UMKM itu masih membutuhkan support daripada APBN. Jadi saya melihat bahwa reprioritisasi itu tetap penting untuk pengeluaran yang khususnya untuk kesehatan ini dan juga untuk teman UMKM ya. Jadi itu satu. Kalau bicara mengenai pendapatan pajak sendiri, kita bisa melihat dari dua sisi. Karena ini pajak ini bisa memberatkan atau pajak ini bagaimana? Karena sebagai tanggung jawab pasti jelas. Semua pengusaha ingin berkontribusi terhadap hal itu. Tapi kita lihat kalau harga komoditas ya masih tinggi di tahun depan, itu pastinya saya rasa ada suatu hal yang sangat realistik. Tapi kita juga mesti tahu bahwa ada the winning industry, ada the losing industries. Kalau untuk winning industry mungkin tidak begitu masalah mengenai perpajakan, tapi untuk the losing industries ini akan menjadi permasalahan bila mana ditekankan mengenai perpajakan. Nah, jadi di sini balancing, Pak. Jadi saya tidak mengatakan bahwa let's be optimis, tapi juga dari teman-teman perpajakan juga harus melihat mana yang harus diprioritaskan, mana yang ini, karena keadaan daripada setiap perusahaan berbeda-beda. Ya. Tidak bisa Nah, dipukul jadi, sama rata gitu ya? nggak bisa, karena kita mesti melihat setiap industri berbeda-beda, gitu ya. Dimana sebagai contoh begini, yang saya ngelihat adalah contohnya ekspor ya. Untuk ekspor sekarang ini, bayangkan yang namanya industri mebel. Kemarin saya bicara dengan teman-teman dari industri tersebut. Itu tidak pernah dalam sejarah industri mebel, ini yang namanya order masuk itu sangat-sangat besar sekali ya pada saat ini loh. Dari tahun 2021 ini, dari Amerika khususnya. Kenapa? Karena dampak daripada trade war antara Amerika dan China. Dan ini menguntungkan kita. Nah, seperti kayak gini kita harus dorong ya. Dan di sini apa yang dikurang misalnya supply chain-nya ataupun bagaimana, misalnya importnya untuk
raw materials, tapi itu untuk diekspor kembali, kita harus berikan fasilitas untuk hal tersebut. Gitu. Jadi tinggal kita harus memilah juga mana yang kita kenakan, mana yang ini. Karena utamanya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan revenue. Kan? Dan utamanya di sini adalah juga untuk supaya negara kita kompetitif dengan negara lain, karena sekarang ini saya selalu mengatakan lagi perang ekonomi, setiap negara membutuhkan dana, dan di sini kita juga membutuhkan investasi, gitu ya. Untuk membutuhkan investasi, we have to be kompetitif dengan negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dengan Filipina ataupun Kamboja dan lain-lain. Nah, di sisi ini adalah suatu kemasan buat kita yang mana ada emas ya kita bantu di dalam industri tersebut karena itu sebagai penopang daripada ekonomi nasional gitu. Jadi harus pilih. Saya masih ngomong soal pajak, Pak Arsyad. Tadi satu sisi Anda mengatakan bahwa tidak semua sektor bisa disamaratakan penerimaan pajaknya gitu. Tapi satu sisi tadi saya juga berdialog dengan Wakil Menteri Keuangan bahwa Wamen mengatakan saat ini beberapa industri sudah menunjukkan perbaikan. Artinya ada harapan penerimaan pajak bisa bertambah dari sektor tersebut. Nah, satu sisi lain bahwa pemerintah juga tengah menggodok sumber perpajakan baru. Nah, pertanyaan saya, apakah menurut Anda hal tersebut tepat dilakukan di tengah kondisi seperti ini, Pak Arsyad? Kadang-kadang semua hal itu kalau kita bilang selalu kapan tepat dan tidak tepatnya susah dibicarakan. Tetapi dengan ini begini, pentingnya adalah mana yang bisa diadahulukan, mana yang nanti. Jadi kita balik lagi, secara perpajakannya, sifat perpajakannya bagaimana. Dan saya juga kita melihat, kita mendiskusikan dengan pemerintah, mana yang kita rasa ini nanti dulu deh, yang ini oke, yang ini gitu ya. Jadi tidak bisa semua harus didorong sekarang, karena kalau semua didorong sekarang, dengan keadaan sekarang lagi begini, perusahaan-perusahaan akan teriak semua. Dan yang harus dilihat satu sisi ya, bahwa memang kelihatannya cuma hanya bicara tentang pengusaha atau tentang perusahaan, tapi yang akan harus dilihat juga adalah dampak daripada ekonominya sendiri, dampak ekonomi yang larinya pada sosial. Gitu. Nah ini yang harus dilihat karena saya balik-balik tadi harus pilih dan memana yang pajak-pajak ada berbagai macam. Contohnya kita bicara carbon tax ya. Nah, kita bicara carbon tax di sini. Kita setuju bahwa misalnya carbon tax itu penting kalau kita bisa masalah kelanjutan ke depan karena kita bicara lingkungan hidup ya, tapi di sisi lain ini juga harus tidak boleh stand alone. Kenapa? Kita mesti membuat yang namanya recyclingnya ataupun the circular economy. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus juga berdiri dengan namanya carbon trading, bicara dengan carbon incentive dan lain-lain. Jadi karena ada satu hal yang baik tapi tidak bisa berdiri tidak baik bila mana berdiri sendiri dan waktunya kapan gitu loh. Oke, baik. Nah, pertanyaan terakhir saya, Pak Arsyad, ini pemerintah kan punya target tingkat pengangguran 5,5% sampai 6,3%. Kemiskinan juga turun 8,5 sampai 9%. Nah, ada optimisme perbaikan ekonomi di sana. Tapi pertanyaan saya kepada pelaku usaha. Bagaimana dari pelaku usaha membantu pemerintah mewujudkan hal tersebut? Misalnya untuk menyerap tenaga kerja. Sektor-sektor mana yang kira-kira punya potensi untuk menyerap tenaga kerja yang cukup banyak? Begini, sekarang ini kalau kita bicara, kita mesti melihat across the board. Karena balik-balik pada, dari sisi Kadin sendiri ya. Kadin melihat Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah ada. Dan utamanya pada Undang-Undang Cipta Kerja itu ada beberapa komponen. Satu, ease of doing business ya, red tapes. Tapi lain lagi adalah menciptakan banyaknya pengusaha. Nah di sisi ini kenapa menciptakan pengusaha? Menciptakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk supaya apa? Menciptakan lapangan pekerjaan yang ujung-ujungnya adalah mengurangi kemiskinan. Itu ujung daripada Undang Cipta Kerja. Nah di sisi inilah Kadin akan bergerak bersama dengan pemerintah sebagai strategik mitra pemerintah untuk membantu menciptakan lebih banyak lagi pengusaha, itu satu, untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang kedua, bagaimana mengangkat kelas mereka, ataupun meng-upgrade, membuat pengembangan dari mikro bisa kecil, menengah, dan selanjutnya. Dan utamanya lagi adalah membawa dari yang namanya sektor informal menjadi formal. Dengan undang-undang ini, sekarang ini UMKM bisa membuat suatu PT dengan hanya satu pemegang saham, dan izinnya semua mudah, tidak ada red tape, biaya kecil. Nah ini juga kalau lebih banyak yang dari informal masuk ke formal bisa didorong dengan pendanaan yang di sisi lain ini untuk bisa mengembangkan daripada usahanya. Nah hal-hal inilah yang dimana perlu kemitraan antara Kadin dengan pemerintah. Disinilah kita saling mengisi. Baik, terima kasih Pak Arsyad. Tadi meski mengatakan mendukung setiap program dari pemerintah, tapi ada koreksi juga tadi begitu. Terima kasih Pak Arsyad telah bercerita dan berbagi di Berita Utama. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.